biar tenang dulu. Oh iya, Pak. Ya, izin Pak ya. Izin Pak. Izin Pak ya, dulu Pak. Biar tenang dulu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini pertanda apa ya? Pada waktu lalu ketika Anies Baswedan yaitu mendaftarkan di KPU. Di situ bahkan terekam dengan jelas dan bahkan juga ada media berita yang menginformasikan bahwa mobil yang ditumpangi oleh Anies Baswedan tersebut yaitu telat membayar pajak. Dari sini lagi-lagi yaitu di sini ketika Anies dan Caimin yaitu akan naik di eskalator tangga tersebut, bahkan di sini mendadak macet. Nah, bayangkan pertanda apa ini? Tidak hanya di sini saja loh, sering kali bahkan pada waktu lalu ketika Anies safari politik, yaitu kalau nggak salah di Sumatera atau di mana gitu ya, itu bahkan ada panggung yang jebol dan bahkan juga ketika menerbangkan balon di udara itu juga bahkan ya Anda tahu sendiri. Dan tidak hanya itu saja, dan bahkan pada waktu lalu ketika detik-detik mau mengadakan acara Formula E, di situ bahkan ada atap tribun yang roboh dan juga pada waktu lalu ada launching Jakarta International Stadium, itu juga pembatas tribun juga roboh. Bayangkan. Di sini lagi dan lagi di sini ketika mendaftar di KPU pada Pilpres 2024 mendatang, tiba-tiba eskalator yang mau dinaiki Anies Baswedan dan juga Caimin tiba-tiba macet. Seperti ini video dari Wagiman Dip 12. Nah, akhirnya juga berjalan biasa gara-gara macet. Tapi ini bukan permasalahan yang sulit ya. Kalau di sini permasalahan yang sulit itu adalah cawapres dari Pak Prabowo Subianto hingga sampai hari ini belum diumumkan. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Wagiman Dip 212. Tiba-tiba eskalator macet, kagak mau naik. Tolong ahli tata boga, tanda-tanda apa ini? Wah, tanda-tanda apa ini ya? Sangat mencengangkan sekali ya, tiba-tiba eskalator macet. Pada waktu Anies dan Caimin mau menaiki tangga tersebut, tiba-tiba macet. Sungguh aneh sekali. Nah, dari sini bahkan juga sudah ada beritanya dari suara.com. Eskalator tiba-tiba mati saat Anies dan Caimin daftar ke KPU. Tanda-tanda apa ini? Nah, dari sini yaitu pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mendaftar sebagai capres dan cawapres di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta pada 19 Oktober. Pasangan yang menamai diri mereka Amin itu jadi pasangan calon paslon pertama yang mendaftar di KPU. Amin sendiri mendaftar di KPU dengan iring-iringan warga dan partai pendukung. Dalam keriuhan pendaftaran Amin, rupanya ada momen yang tak terduga yang diundah akun X atau Twitter Wagiman Dip 212. Pada unggahan tersebut tampak rombongan Amin yang akan menaiki eskalator yang diduga di gedung KPU, namun tiba-tiba eskalator macet. Tiba-tiba eskalator macet kagak mau naik. Tolong ahli tata boga, tanda-tanda apa ini? Ya, seperti yang di Twitter tadi ya. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Dari sini padahal saya kepingin mengetahui ya, apakah ketika Anies dan Caimin mau menaiki tangga eskalator tersebut tiba-tiba macet atau memang sudah macet. Tapi kalau dilihat dari videonya tadi ya, kayaknya memang macet sebelum Anies dan Caimin menaiki tangga tersebut. Tetapi itu bukan masalah yang urgent, tetapi kok serba kebetulan. Dan bahkan juga berita seperti ini tiba-tiba ya ada sesuatu yang tidak diharapkan, bukan satu kali dua kali loh yang dilalui oleh Anies Baswedan. Bahkan juga sering banget, bahkan bukan hanya ini saja. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Ini masih untung yang naik capres muda. Coba kalau ayah pasti batal daftar ke KPU. Dasar eskalator gak ada akhlak. Wah, ini sabotase Bib. Harus dilaporkan ke MK ini. Tandanya ini calon pasangan yang akan gagal di tengah jalan. Tanda-tanda ada kemungkinan budget maintenance eskalator dikorupsi. Nah, di sini bahkan juga pada waktu lalu ketika Anies Baswedan
naik delman di sini. Terlihat yaitu delmannya bahkan juga tidak mau ya. Ini bahkan juga meronta-ronta delman di sini. Entah. Jadi kabar seperti ini bukan kejutan ya. Yaitu bahkan seringkali ketika Anies Baswedan mau melakukan sesuatu itu pasti ada kejadian yang tidak mengenakan. Di sini bahkan ketika pada waktu lalu Anies dideklarasikan capres oleh PKS ya, itu kan ada rombongan Anies naik delman, di situ terlihat delmannya juga kelihatan tidak mau mengantar Anies Baswedan lah. Entah di sini juga kebetulan, tapi kebetulan kok. Ya Anda bisa pikir sendirilah. Di sini ditanggapi oleh Jasin. Udah banyak tanda-tanda alam menolak, dari kecebur got, panggung roboh, dan masih banyak lagi. Binatang aja rasudi dinaikin Anies, bacot Gusti Ora Sari. Di sini bahkan Andong ditumpangi Anies Baswedan, kudanya sempat mogok tak mau maju. Ini bahkan dikomentari oleh Ahmad. Dulu Andong mogok, kudanya nggak mau jalan. Lah sekarang eskalator macet, kayaknya harus jalan mundur. Jadi begini, eskalator itu hanya fasilitas untuk transportasi. Nah kendaraan yang sebenarnya adalah kaki, karena kaki setara dengan kesemakmuran yang sama dengan kendaraan tanpa karbonisasi, tanpa BBM. Pokoknya kesetaraan. Ya memang pada waktu lalu Anies Baswedan di situ sempat viral ya, yaitu video cuplikan Anies Baswedan bahkan menyebut alat transportasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat itu adalah kaki. Nah, kemungkinan di situ ya ketika Anies Baswedan naik tangga eskalator, eskalatornya tidak mau jalan alias berhenti, dan akhirnya juga terpaksa menggunakan kaki dan berjalan kaki di situ. Ya memang banyak sekali ya, mulai Andong pada waktu lalu ketika akan ada acara Formula E di situ, bahkan sebelum hari H Formula E di situ bahkan atap tribun juga roboh dan bahkan juga langsung dibenahi, dan masih banyak lagi ketika launching Jakarta International Stadium di situ juga terlihat yaitu pembatas tribun juga roboh, dan masih banyak lagi ketika Anies Baswedan safari politik di situ juga panggung juga roboh karena kelebihan beban, dan yang paling rame kemarin adalah ketika Anies Baswedan naik Andong. Di situ bahkan Andongnya tidak mau jalan, tetapi akhirnya juga jalan. Banyaklah kejadian setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya semoga sajalah, saya berharap yang terbaik ya untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya juga teringat bahwa pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tetapi mencegah penjahat berkuasa. Kurang lebih seperti itulah. Jadi menurut saya kita jangan sampai golput lah. Memilih yang benar-benar dari hati nurani, jangan karena apapun, jangan karena uang, jangan karena apapun, karena pilihan Anda sangat berarti lah untuk Indonesia ke depan. Dan menurut saya kalau Presiden Joko Widodo di sini dianggap sukses memimpin Indonesia, menurut saya juga jari telunjuk Presiden Joko Widodo kurang lebih ke Ganjar Pranowo. Menurut saya Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat sederhana dan bukan dari siapa-siapa. Ya kurang lebih seperti dari Presiden Joko Widodo lah. Ganjar Pranowo menurut saya 11-12 dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi menurut saya kalau jari telunjuk Presiden Joko Widodo menunjuk ke arah Pak Prabowo Subianto, menurut saya salah besar, karena Pak Prabowo Subianto mulai dulu itu sudah gemerlap lah. Jadi bukan dari orang yang biasa-biasa di situ. Jadi menurut saya yang paling rasional adalah memilih dari kader PDIP Ganjar Pranowo kalau menurut saya sih. Tetapi itulah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.